Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompetitor semua, jumpa lagi dengan saya Norma Fitlu di materi pembelajaran online. Khususnya di materi kali ini saya ingin menyampaikan tentang praktek membuat buku kas. Nah, sebelum membuat buku kas ada beberapa hal yang saya sampaikan kemarin, yaitu kita sudah siapkan daftar nama akunnya seperti ini ya. Ini daftar nama akun yang sudah disiapkan. Ini contoh punya saya, warung saya adalah warung sembako yang jualannya ya kayak sampo, jual beras dan sebagainya. Ini saya baru buka di bulan April. Ini daftar akun sudah saya siapkan, dan saya juga punya saldo awal 5 juta. Ini kas saya, berarti saya punya uang kas untuk kegiatan operasional usaha saya nanti 5 juta. Ini yang saya gunakan untuk pertama saya membuat buku kasnya nanti. Nah, ini ada daftar persediaan barang sejumlah 3.656. Ini ada daftar persediaannya. Jadi persediaan ini adalah nilai barang yang sudah saya beli untuk saya jual kembali senilai ini. Ini daftar yang saya miliki. Saya punya nama barang, saya punya harga beli, saya punya harga jual. Ini jumlah barangnya sehingga totalnya menemukan angka 3.656. Selanjutnya di saldo awal saya juga punya harta, yaitu berupa peralatan 6 juta. Itu didapat dari daftar harta ini, totalnya 6 juta. Jadi semua itu ada daftarnya ya. Selanjutnya kita di saldo awal di sini untuk buka usaha ini saya juga ada hutangnya sama teman sebesar 5 juta rupiah. Ini nanti akan tercatat di buku hutang saya, sehingga modal saya adalah 9.656. Ini yang dianggap sebagai modal, yaitu total dari aktiva dikurangi jumlah hutang yang ada, sehingga modal saya jadi 9.656, sehingga total aktivanya 14.656 dan juga hutang plus modalnya 14.656. Nah, karena saya tadi punya uang 5 juta, ini kita gunakan untuk operasional kas kita. Nah, dalam membuat buku kas, karena saya bilang saya buka usaha baru bulan April, kita tulis dulu adalah nama buku kas, nama usaha kita, misalkan warung sembako atau warung bakso atau dan sebagainya ya, atau barbershop Emma misalkan begitu. Ini untuk bulan April. Terus untuk kolom buku kasnya sendiri itu nanti ada tanggal. Ini berisi tanggal setiap transaksi. Setiap ada transaksi, nama akun nanti ini diisi mengelompokkan setiap keterangan itu apa, diberi nama akun sesuai daftar yang kita miliki. Selanjutnya ada kolom keterangan, ini menerangkan itu penerimaan dari mana atau kita bayar apa. Terus di kolomnya ada kolom penerimaan, ini semua uang yang masuk kita catat di kolom penerimaan. Untuk pengeluaran, semua uang yang keluar kita catat di kolom pengeluaran. Di kolom sisa kas ini adalah untuk mengetahui sisa uang kita setelah adanya penerimaan dan setelah adanya pengeluaran. Jadi perhatikan, simak baik-baik contoh untuk membuat pencatatan di buku kas. Ini sangat simpel sekali ya, jadi bisa digunakan oleh usaha kecil apapun. Contoh, tanggal 1 bulan 4 2020, tadi kan saya punya uang tuh 5 juta di kas. Ini nama akunnya sih kas ya, karena dia berupa uang yang kita miliki. Keterangannya ya saldo awal untuk memulai, karena ini ada uang di tangan, sebut aja dia masuk di kolom penerimaan gitu ya. Tulis tanggal seperti biasa. Ini nama akunnya kita kelompokkan sebagai kas. Keterangannya nanti Anda tulis saldo awal. Terus di sini berapa tadi uangnya? 5 juta berdasarkan ada saldo awalnya 5 juta rupiah. Ini dianggap penerimaan. Terus untuk di kasnya cukup pakai rumus sama dengan sorot di 5 juta lalu Anda enter. Nah, seperti ini. Lalu ketika setelah kita ada uang kas, ternyata hari itu juga kita ada bayar sewa toko atau sewa warung untuk bulan April. Anda tinggal tulis saja seperti ini keterangannya, bayar sewa warung. Misalkan ini warungnya sewa. Nah, sewa warung. Nah, yang namanya sewa warung itu kelompoknya adalah beban sewa. Nah, karena kita sewa, kita mengeluarkan uang, berarti uangnya masuk di pengeluaran. Sewanya berapa? Tulis saja 600.000. Oke. Nah, untuk di sisa kas kita sudah punya uang 5 juta. Setelah itu kita bayar sewa warung 600. Berapakah sisa uang kita? Ini kita gunakan di rumus di sini sama dengan ya 5 juta ini tadi ditambahkan dengan penerimaan. Seandainya jika ada penerimaan nanti dikurangkan yang dikeluarkan.
Nah, di enter. Nah, berarti uang kita saat ini ada 4.400.000. Ini tinggal di copy seperti ini aja sampai ke bawah sini. Nah, gitu caranya. Baik. Ya, ternyata uang kita ada 4.400.000. Nah, ternyata di tanggal 1 itu kita ada pendapatan dari berjualan tadi. Ternyata ada pembeli nih di warung kita. Ya. Total penjualan kita dari jualan di warung hari itu adalah 285. Nah, setiap ada transaksi nanti kita jual barang, itu catatnya di buku penjualan. Tiap transaksi pembelian kita catatnya di buku pembelian. Nah, karena rinciannya nanti kan ada di buku pembelian ya. Tapi kalau misalkan nanti kita transaksinya tidak ada nama barang, ya tidak perlu kayak jualan bakso, tidak perlu dicatat di buku penjualan, langsung saja di buku kas. Contohnya pendapatan jualan bakso gitu. Karena ini kita dagang sembako atau dagangnya kelontongan, jadi yang masuknya di sini adalah tulis saja pendapat harian dagangan, itu keterangannya, nama akunnya penjualan, kan setiap jualan itu disebut penjualan. Sehari itu ternyata kita dapat 285. Rinciannya ada di mana? Ada di buku penjualan. Nanti kita akan bahas di next selanjutnya, mencatat di buku penjualan. Yang jelas kita udah tahu sehari ya ada penjualan 285. Karena kita jualan 285, ini sumbernya dari buku penjualan. Tinggal diambil saja dari buku penjualan sama dengan ini totalnya kayak gitu. Biar tidak terlalu banyak untuk catat satu-satu kan, banyak barang yang keluar, jadi tidak tahu ada barang. Nah, kalau misalkan tidak sempat nginputnya ke sini, nanti Anda bisa catat dulu manual deh di buku catatan kertas seperti biasa supaya ada yang tercatat gitu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Ini kalau sudah tutup tokonya baru kita input, kita masukkan, kita catat di sini. Oh, hari ini satu hari ini saya ada penjualan 285. Jadinya uang saya per hari itu jadi berapa? Tadi sudah bayar sewa 4.400.000, sekarang ada lagi penjualan, jadi berapakah uang kita tersisa? 4.685. Anda hitung uang di laci Anda itu di lemari itu sama nggak 4.685? Nah, fungsinya sisa kas itu untuk menyamakan uang yang ada di tangan kita itu sama kita catat, jadi pas nih jumlahnya. Ya, anggap saja begitu. Anda lakukan terus setiap pengeluaran itu seperti ini, lakukan seterusnya sampai dengan akhir dari April sampai dengan 30 April. Sehingga Anda menemukan di 30 April itu uang Anda tersisa 8.120. Totalkan dulu jumlah penerimaan. Anda cukup pakai rumusnya sum seperti ini, sama dengan sum buka kurung ya. Anda surut aja dari atas seperti ini. Nih. Ini untuk yang penerimaan. Baik, untuk yang pengeluaran juga sama rumusnya seperti ini. Anggap aja ini sudah terjadi ya, contohnya begitu. Saya hanya mencontohkan sedikit transaksi. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh langsung menghubungi saya. Nah, kita pastikan benar nggak sesuai dengan saldo yang ini, penerimaan dikurangkan pengeluaran. Ini hasilnya 8.120. Ini uang kas kita yang tersisa di laci kita ya di akhir 30. Nah, caranya gimana? Untuk mengetahui lebih pastinya lagi adalah saldo awal kita tulis 5 juta. Berapa sih total penjualan kita selama bulan April? Itu lihat di buku penjualan boleh, atau dengan cara ini. Pakai rumus sum if sudah saya kelompokkan, ini nanti otomatis ternyata penjualan kita itu 9.470. Total penerimaannya 14.470. Sedangkan pengeluarannya adalah 6.350. Penerimaan dikurang pengeluaran, sisa cash kita 8.120. Ini kita gunakan untuk bulan Mei nanti, uang kas kita seperti sejumlah 8.120. Nah, jangan lupa setelah ngerjakan ini selesai semua di buku kas, yang paling penting adalah tulis tanggal pelaporan buku kasnya, ditandatangani oleh pimpinan dan siapa yang membuat laporan itu. Boleh Anda tulis pimpinan, boleh disebut bendahara, atau Anda ganti ini dengan dibuat oleh, boleh begini ya, dibuat oleh. Nah, dengan begini ini sudah selesai laporan buku kas Anda selama 1 bulan ya. Jadi seperti ini praktek cara membuat buku kas. Jadi jika ada hal yang ditanyakan boleh tanyakan ke saya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya, yaitu kita bahas tentang buku pembelian dan buku penjualan, karena sumber buku kas itu bersumber dari buku pembelian dan penjualan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.